Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian untuk Jikri, Seki, Banu, dan Rey, ya, bisa sempat hadir dalam pertemuan Google Meet kali ini. Pertemuan Google Meet kali ini kita akan membahas tentang subtema 2, subtema 3 dan subtema 4 dari buku tema 3. Oke. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada kesempatan kali ini Bapak hanya membahas beberapa soal yang insya Allah nanti akan jadi ulangan harian atau penilaian harian di minggu depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal yang ada di halaman 163, ya, untuk muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN, dan muatan SBDP. Nah, kenapa matematikanya tidak Bapak bahas? Karena kemarin hari Rabu sudah kita bahas, ya. Nah, kemudian di halaman 163 buku tematik 3, ya. Nah, soal nomor 1. Soal nomor 1, lilin jika dinyalakan akan berubah dari A. Padat menjadi gas, B. Padat menjadi cair, C. Cair menjadi padat, D. Gas menjadi cair. D, Pak. B. Yang B, ya. Padat menjadi cair. Karena lilin terkena panas, akhirnya lilin itu berubah menjadi zat cair. Akan tetapi kalau sudah lama juga nanti yang lilin yang tadi cair itu akan berubah menjadi padat kembali. Oke, yang nomor 2. Yang baru masuk mohon dibuka buku tematik halaman 163. Nomor 2. Jika diletakkan di tempat terbuka, es krim akan A. mencair, B. membeku, C. menguap, D. mengeras. Mencair, Pak. Iya, mencair. Kita coba untuk nomor 3, Jikri, ya. Bacakan soalnya dan dijawab. Ya. Ini nomor 3. Jika dipanaskan air akan menguap. Iya, bentar. Jika dipanaskan air akan menguap. Yang C, ya. Nomor 4. Ya. Nomor 4, Seki, ya. Ya, Pak. Ya. Nomor 4, Seki, bacakan soal dan jawab. Kegiatan di bawah ini memanfaat proses perbuatan wujud benda cair menjadi padat, yaitu peristiwa A. pemanasan air, B. meleburan logam, C. pembuatan es krim, D. pembuatan es krim. Ya, yang benar, ya. C. Iya, pintar. Yang C, ya. Pembuatan es krim. Jadi dari cair menjadi padat. Oke, lanjut ke Banu. Banu ada?
Ada, Banu, Pak. iya, Banu nomor 5 ya. Iya, Pak. Contoh peristiwa mengembun adalah Ya. Yang D, Pak. yang A, Pak. Es di dalam gas. Di gelas. Iya. Nah, kalau Banu semangat ya. Ya, jadi contoh peristiwa pengembunan adalah es di dalam gelas, di dalam gas, ya. Oke, kita lanjut dari Banu ke Raihana. Raihana ada bukunya? Ya, Kak. Oke. Raihana nomor 6 ya. 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 Proses menyebarnya bau harum dari minyak wangi yang letakkan di kamar merupakan contoh penambahan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Iya, pintar. Jadi kalau minyak wangi itu kan bentuknya cair, ketika disemprotkan ke ya, diletakkan di kamar ya, nanti cairan itu lama kelamaan akan habis. Jadi berubah menjadi gas. Oke, lanjut ke Re. Re nomor 7, Re. Iya, Pak. Contoh pemanfaatan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair terdapat pada air yang dimasukkan ke dalam freezer. Itu perubahan wujud dari air menjadi padat kalau air dimasukkan ke dalam freezer. Tapi kalau dalam bentuk padat, Yang apa? iya, Mentega dipanaskan di penggorengan. iya. Jadi bentuk pertamanya padat, karena padat, akhirnya ketika terkena panas, mentega yang tadinya padat menjadi cair. Oke, lanjut ke Sarah. Sarah ada? Ya, Sarah itu tolong dibacakan soalnya. halaman berapa? Halaman 164. 164 tematik ya, Pak Tito ya? Iya, Bu. Tapi nomor Pakai buku sih. Tadi si Zikri mau keluar lagi, nggak jadi. Nomor berapa? Nomor 8. Tidak Saat hujan deras, Ana berada di dalam mobil meskipun kaca depan bagian luar selalu dibersihkan dari air. Kaca bagian dalam tetap basah. Peristiwa tersebut menunjukkan Ya. Apa Sarah? pengembunan, Pak. Iya, pintar. Pengembunan, Pak. Yang Ya. B. yang D ya, pengembunan. Oke, lanjut ke Kavier, ada Kavier? Kavier nomor 9 ya. Buku apa? Buku tematik tema 3 halaman 164, soal nomor 9. Halaman apa? Halaman 164.
jika kegiatan di bawah ini yang memanfaatkan proses perubahan wujud benda cair menjadi padat, yaitu peristiwa penasan air, peleburan logam, pembuatan es krim, pembuatan es kering. Ya. Jadi Bapak ini ya, perubahan wujud zat cair dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada peristiwa pembekuan minyak kelapa pada saat udara dingin. Itu yang nomor 9 ya. Kemudian nomor 10 di halaman 165. Tadi yang nomor 9 apa, Pak? Nomor 9, membekunya minyak kelapa pada saat udara dingin. Ya, Pak. Ya, jadi kalau di daerah pegunungan minyak goreng atau minyak kelapa ini biasanya tidak, kalau terutama di waktu malam hari karena cuacanya dingin ya, ini walaupun tidak ditaruh di dalam kulkas, minyak goreng akan membeku karena suhu di pegunungan itu dingin. Oke, kita lanjut ya ke nomor 10. Ya, Pak. Lahar panas yang mengalir dari letusan gunung berapi akan menjadi batu dan pasir jika telah dingin. Peristiwa ini merupakan contoh A. Peleburan, B. Pembekuan, C. Penyubliman, D. Pengembunan. Ada yang bisa jawab? Berapa, Pak? Halaman berapa, Pak? Nomor 10 halaman 165. Pembekuan, Pak. Iya, pintar Aiman. Yang B. Yang B ya, pembekuan. Karena lahar itu kan keluar dia seperti cairan, panas ya. Nah, ketika cairan ini keluar, akhirnya keluar dari perut bumi, dia panas, menyembur keluar, kemudian mengalir. Nah, aliran dari larva ini ketika sudah lama-kelamaan, karena sudah ada di luar atau di permukaan bumi, lahar ini akan mengeras menjadi batu-batuan atau pasir. Ya. Oke, kita lanjut ke halaman 166. Nomor 19. Warna asli atau warna pokok antara lain A. Merah, kuning, dan biru. Jadi ini warna pokoknya ya, yang A ya, merah, kuning, dan biru. Nomor 20, warna merah jika dicampur dengan warna kuning akan menghasilkan warna jingga ya. Jingga, Pak. Iya. Yang B. Yang B ya. Nomor 21, contoh gambar yang biasanya diwarnai sesuai keadaan yang sebenarnya adalah gambar A. Kaligrafi. Pemandangan alam, Pak. Iya, pintar, pemandangan alam. Kemudian nomor 22, menggambar imajinatif berarti membuat gambar berdasarkan A. Kenyataan, B. Keinginan, D. C. Khayalan, D. Rencana. Khayalan, Pak. Iya. Khayalan, Pak. Iya, khayalan ya. Jadi kalau imajinatif itu khayalan, apa yang ada di angan-angan diungkapkan atau dituangkan ke dalam bentuk gambar. Nomor 23, menggambar motif-motif hias dengan tujuan untuk menghias permukaan disebut gambar. Ya, kalau di dekoratif. Iya, pintar. Gambar dekoratif. Oke, gambar dekoratif ini biasanya terdapat di kain ya, berupa batik,
Kemudian kalau di apa namanya di panggung itu biasanya buat background di belakang layar ya. Kemudian kita coba lihat di halaman 167. Nomor 28. Berikut suku bangsa yang bukan berasal dari Pulau Jawa adalah A. Sunda, B. Betawi, C. Jawa, D. Sasak. Sasak, Pak. Iya, suku Sasak ya. Suku Sasak ini di luar dari Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa sendiri ada berapa provinsi? Ada yang tahu? Pulau Jawa ada berapa provinsi? 3. Lebih dari 3 ya. Pulau Jawa itu provinsinya ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Jakarta, yang baru adalah Serang, Banten. Berarti ada 6 provinsi di Pulau Jawa. Oke, lanjut ke halaman, masih di halaman 167. Nomor 29. Pergaulan di masyarakat dapat menjaga persatuan bangsa jika didasari sikap A. Egoisme. Kerukunan. Iya, kerukunan. Jadi dalam pergaulan di masyarakat kita juga harus rukun ya, tidak saling mencurigai. Nah, jadi kita harus saling empati ya, kemudian harus rukun satu dengan yang lain. Tidak ada kalau orangnya rukun, berarti masyarakatnya pun akan damai ya, akan tentram. Ya, nomor 30. Jika temanmu berbicara dengan logat asalnya, sikapmu sebaiknya A. Menertawakan. Menghargainya, Pak. Iya. Menghargainya, Pak. Iya, pintar, menghargainya. Karena biasanya kalau ada beberapa daerah di Indonesia ini yang logatnya ini kental ya dalam berbicara. Nah, biasanya akan menimbulkan, kalau kita yang biasanya jarang mendengar, akan terlihat lucu ya. Jadi kalau punya teman seperti itu jangan ditertawakan, tetapi kita sebisa mungkin atau bersikap wajar ya, agar yang pertama kita tidak menimbulkan perasaan teman yang seperti itu, dan juga kita menjaga agar perasaan dari teman kita ini tidak marah atau tersinggung. Lanjut ya. Di soal isian, siapa yang bisa jawab? Bapak bacakan ya. Aku. Iya. Perubahan benda cair menjadi padat disebut membeku. Pembekuan, Pak. Ya, membeku atau pembekuan. Nomor 2. Proses penguap adalah proses perubahan dari benda cair menjadi Gas. gas. Ya, gas. Jadi kenapa gas ini, kalau ada ini, maaf ya, misalkan yang tadi ya, minyak wangi, kenapa yang tercium itu tercium sampai ke daerah misalnya di luar dari areal yang disemprotkan? Kenapa bisa begitu? Karena minyak wangi ini ketika disemprotkan akan menimbulkan bau harum, sehingga bau harum ini berubah, yang lama-kelamaan gas ini akan menghilang, karena gas ini sifatnya memenuhi ruangan, dan gas ini merupakan benda yang sangat ringan, sehingga dia akan menguap ke udara atau ke angkasa. Itu ya. Jadi,
Yang perubahan benda padat menjadi gas dinamakan iya, menyublim. Jadi penyubliman itu terjadi ketika benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barut ya, yang disimpan di dalam lemari ini lama kelamaan akan hilang, bukan hilang ya, tetapi berubah menjadi gas. Oke, lanjut ke halaman 160. Nomor 6. Peran tertinggi di sekolah adalah halaman 168. Dulu dong, nggak bisa dengar. Ya, nomor 6. Peran tertinggi di sekolah adalah Kepala sekolah. iya, pintar. Ya, jadi yang mempunyai peranan tertinggi di sekolah adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah memiliki atau mempunyai sifat manajemen untuk mengatur kegiatan belajar mengajar agar lebih tersistematis dan terencana. Jadi kepala sekolah memegang peranan penting. Nomor 7. Manfaat adanya pembagian peran adalah ya ini untuk pakaian untuk kemarin ada agar lebih teratur. Iya, pintar. Jadi dengan adanya pembagian peran ya, kan lebih teratur, lebih tertib dan mungkin lanjut ke nomor 9. Goresan yang memanjang dan memiliki arah tertentu disebut Oke, jawabannya adalah ya. Jadi yang dimaksud dengan goresan yang memanjang dan memiliki arah tertentu disebut nomor 10. Warna primer terdiri atas warna nomor 10. Warna primer terdiri atas Nomor 9 jawabannya garis ya. apa, Kak? Nomor 9 jawabannya garis. Garis, Pak. Oke, lanjut ya. Iya, garis. Nomor 10, warna primer terdiri atas warna merah, kuning, biru, dan merah, kuning, dan biru. Oke, lanjut ya. Untuk nomor 1 bagian C. Sebutkan 3 makanan tradisional yang dalam proses pembuatannya memanfaatkan perubahan wujud benda. Ada yang tahu? Tidak. Oke, nanti kita ini jadi ada yang namanya kue putu ya. Ini memanfaatkan tenaga uap. Ya, jadi kue putu di sini memanfaatkan tenaga uap. Kalau dulu biasanya dijual di gerobak, didorong-dorong ya. Jadi kue putu ini dimasukkan ke dalam tabung bambu, kemudian beberapa bahan, kemudian dengan adanya uap kue putu ini menjadi keras dan matang.
Ya, yang memanfaatkan perubahan wujud benda lagi ada yang namanya, kalau kalian tahu yang namanya cendol, ya. Nah, cendol ini dari beberapa bahan, ya, kemudian diaduk apa namanya dengan air sehingga membentuk benda padat. Kemudian ada agar-agar ya. Agar-agar kalian udah pernah tahu kan? Nah, agar-agar ini apa namanya? Atau mungkin kalau kalian kenal cincau, ya, dari perasaan air cincau ini akan berubah menjadi benda padat. Jadi memanfaatkan zat air menjadi benda padat karena adanya apa namanya pembekuannya. Oke, lanjut ke nomor 3. Sebutkan 3 peran yang harus ada dalam pertandingan sepak bola. Kalau yang laki-laki pasti tahu nih. Ya, biasanya dalam pertandingan sepak bola itu ada kiper. Kiper ini berperan untuk menjaga gawang agar tidak kebobolan. Nah, kemudian ada di depan kiper itu ada back. Back ini tugasnya adalah untuk menghalau atau mengganggu serangan dari lawan. Nah, di atas back ini ada yang namanya gelandang. Gelandang ini adalah untuk berperan untuk membagi atau bertugas untuk membagi bola dari bawah ke penyerang. Nah, kemudian yang biasanya dikenal dalam pertandingan sepak bola adalah penyerang, ya. Nah, penyerang ini tugasnya adalah untuk menghasilkan gol atau menghasilkan kemenangan bagi timnya dengan cara dia memasukkan memasukkan bola ke dalam gawang. Maaf. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dalam tim sepak bola adalah pelatih dan ofisial. Di mana pelatih di sini adalah untuk menjaga stamina kualitas pemain sehingga menghasilkan pertandingan-pertandingan yang bermutu. Kemudian ofisial di sini adalah orang-orang yang mendukung demi kelancaran dan kesuksesan dari tim tersebut, ya. Nah, biasanya ofisial ini adalah orang-orang yang punya kapasitas dalam sebuah tim. Oke. Nah, di nomor 5 halaman 169, banyak warna yang diperoleh dengan mencampurkan warna prima. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Jesa? Maaf ya, tadi terlambat. Oh ya, nggak apa-apa, Jesa. Tadi saya ketiduran. Iya, nggak apa-apa, Jess ya. Soalnya biasanya kalau hari Kamis kan jam 9. Karena perubahan jadwal ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Banyak warna yang diperoleh dengan mencampurkan warna primer. Sebutkan hasil pencampuran 2 warna primer tersebut. A. Merah dengan biru menjadi warna. Tadi warna apa? Merah dengan biru akan menghasilkan warna. Buku yang mana, Pak? Buku tematik ya. Halaman 169. Kita bahas untuk SBDP sekarang ini. Ya, ada yang tahu warna merah ditambah dengan warna biru? Ungu. Ungu, Pak. Iya, warna ungu. Nah, kemudian warna
ya warna ungu ya. Nanti di bukunya ditulis warna ungu. Oke. Jika yang B, jika kuning ditambah dengan warna biru akan jadi warna Hijau, Pak. Hijau. iya, pintar. Kemudian nama yang C, warna merah ditambah dengan warna kuning. Jingga. Oren, Iya, Pak. oranye atau jingga ya. Ya, lanjut. Ya, kalau untuk membuatkan, oke. Nanti untuk ulangan dari SBDP, ya, kita akan membuat atau membuat kolase ya dengan menggunakan manik-manik. Jadi mohon disiapkan ya, mungkin Membuat kolase, Pak. ya membuat kolase dengan menggunakan manik-manik. Jadi nanti ditempel. Iya, ditempelkan, kemudian nanti gambarnya akan dikirim. Oke. Ya. Lanjut ya ke subtema 4 atau kita bahas dulu, kita ulas dulu ya. Di perubahan wujud benda di tema 3 subtema 3 kita tadi membahas ya bagaimana perubahan wujud benda ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti halnya perubahan wujud dari cair menjadi padat ya. Ini biasanya kita lihat pada perubahan wujud dari cair menjadi padat ini bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari, contohnya pembuatan es batu ya. Benda cair kita masukkan ke dalam freezer yang didiamkan sehingga lama-kelamaan akan membeku. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga kita ada kegiatan memasak ya, seperti membuat agar-agar ya. Ini terlihat sekali dalam pembuatan agar-agar ini benda yang tadinya cair bisa berubah menjadi padat ya. Agar-agar yang tadinya dimasak itu kemudian diaduk ya, kemudian diberi gula, diberi susu ataupun bahan-bahan lainnya. Nah, ketika matang diletakkan pada cetakan dan didiamkan selama beberapa menit, cairan yang benda yang tadi agar-agar itu berbentuk cair, lama-kelamaan akan berubah menjadi benda padat. Oke. Nah, kemudian lagi dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa menyaksikan perubahan wujud benda dari yang padat menjadi gas ya. Nah, kadang-kadang kalau kita ke kamar mandi ada pengharum ruangan ya, ditaruh di sudut-sudut kamar mandi. Kemudian tapi kalau kita perhatikan lama-kelamaan kapur barus yang ada itu akan menghilang. Sebenarnya peristiwa itu bukan kapur barus menghilang, akan tetapi kapur barus yang ada itu berubah menjadi gas. Nah, karena gas ini sifatnya ringan, maka gas ini akan menguap ke angkasa. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari perubahan wujud selalu ada ya. Perubahan wujud benda. Kemudian yang tadi dari cair menjadi padat, padat menjadi cair, kemudian padat menjadi gas, gas menjadi cair. Ini selalu ada. Perubahan dari gas menjadi cair ini bisa kita temukan kalau kita biasanya kalau di dalam kendaraan seperti mobil ya, di cuaca yang hujan deras, padahal di dalam ini tidak
basah, maksud maksud Bapak di dalam mobil itu tidak terkena air hujan itu, tetapi dalam mobil kalau kita perhatikan muncul titik-titik embun atau cairan, ya. Itu adalah peristiwa pengembunan. Jadi udara yang ada di dalam mobil itu mengandung titik-titik air. Nah, titik-titik air itu berubah menjadi embun karena tertarik dari di luar mobil itu yang hujan deras, itu ya, dengan adanya. Nah, kemudian kalau Waalaikumsalam. Jadi kalau di dalam mobil itu kita bisa melihat ya embun yang ada ketika hujan turun dengan deras. Nah, kemudian kalau kita memasukkan es batu ke dalam gelas, ya, kalau kita biasa lihat kan gelas itu tidak bocor, tetapi dinding bagian luar gelas itu lama-lama menjadi berair atau mengembun. Hal ini terjadi karena udara yang ada di sekitar gelas, ya, tertarik ke mana dan menempel di dinding luar gelas, ya, karena udara itu mengandung titik-titik air. Oke, lanjut ke halaman halaman 214. Sudah? Nomor 1. Gambar di bawah ini memanfaatkan proses perubahan wujud: A. mencair, B. membeku, C. mengembun, D. menguap. Di sini ada petani garam, ya. Kenapa? Halaman berapa, Pak? Halaman 214. Ada gambar petani garam. Nah, petani garam di sini memanfaatkan gambar di bawah ini memanfaatkan proses perubahan wujud dari Penguapan, Pak. Ya, kalau yang kita lihat garam berarti ini pembekuan, ya. Jadi kan garam itu berasal dari gas dari air laut. Nah, air laut itu mengandung garam. Partikel-partikel garam yang ada di laut itu akan mengendap dan berubah menjadi garam. Jadi di dalam perubahan wujud di gambar ini yang kita lihat adalah perubahan wujud untuk pembekuan dari cair menjadi padat. Nah, tadi kalau penguapan itu tidak terlihat, ya, kan yang di sini yang ditanyakan yang terlihat, yang gambar yang ada di bawah. Nah, proses penguapan juga bisa terjadi dalam pembuatan garam. Jadi kalau sinar matahari menyinari garam, ya, maka maksud Bapak petak-petak yang ada dalam petani garam ini, partikel air ini akan menguap. Partikel garamnya tetap tinggal di atau mengendap di petak-petak tersebut. Oke, lanjut, ya. Jadi ada 2 perubahan, ya, dalam pembuatan garam. Ada benda cair menjadi gas dan benda cair menjadi padat. Oke, lanjut ke nomor 2.
Oke. Terjadinya embun pada pagi hari adalah contoh peristiwa. Ada yang tahu? Iyo, gimana? Terjadinya embun pada pagi hari adalah contoh peristiwa apa, Yo? Mengembun. Iya, pintar, mengembun. Lanjut. Ya, mengembun. Nomor 3. Pemanasan global diakibatkan oleh A. Polusi udara, B. Polusi udara, Pak. Udara. Ya. Jadi pemanasan global itu disebabkan oleh polusi udara, di mana tanpa kita sadari kita menggunakan kendaraan bermotor, kemudian banyak yang menggunakan kaca sehingga membuat apa namanya lapisan ozon menjadi menipis, ya. Nah, jadi untuk mengurangi itu, ya, baiknya kita kalau ada lahan kosong kita menanam tanaman, ya, agar karena yang namanya tumbuhan akan menghasilkan oksigen, di mana oksigen juga diperlukan untuk makhluk hidup, ya. Dan juga tumbuhan ini bisa namanya membersihkan polusi, ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Aktivitas berikut dapat menghambat laju pemanasan global, kecuali A. Memakai sepeda, B. Menanam pohon, C. Hemat listrik, D. Membangun banyak pabrik. Kecuali, ya. Kecuali yang bukan dari menghambat laju pemanasan global. Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah yang D, ya, membangun banyak pabrik. Karena dengan membangun banyak pabrik akan memicu pemanasan global, ya. Pabrik ini kan mengeluarkan apa namanya asap atau kotoran. Asap ini akan makanya kalau kenapa pabrik terobongnya tinggi-tinggi, ya, karena kalau terobongnya lebih rendah ini akan mengganggu penduduk yang ada di sekitar, dan biasanya cerobong ini kan langsung ke udara, ya. Efeknya adalah lapisan ozon menjadi cepat menipis. Biasanya belum menjadi asap ini para pengusaha harus membuat agar asap yang keluar dari pabrik-pabrik itu dikurangi, ya, agar pemanasan global pun menjadi bisa ditekan. Oke, lanjut ke nomor 5. Arti kata surya adalah A. Bulan, B. Matahari, C. Bintang, D. Awan. Ada yang tahu nama lain dari surya? Matahari. Iya, pintar, ya. Nah, kalau kita dengar lagu Sang Surya, ya, atau Mars Muhammadiyah, itu kan terlihat sekali, ya, kalau lagu Muhammadiyah itu adalah matahari. Makanya dalam lagu Mars Muhammadiyah ada bait syair yang menyebutkan Sang Surya telah bersinar. Jadi surya itu adalah matahari, ya. Itu, ya. Nah, kemudian nomor 6. Pada proses terjadinya hujan, air laut menjadi awan adalah contoh peristiwa air laut menjadi awan. Ya, ada yang tahu?
Jadi Cair. ya, jadi air laut berubah menjadi awan. Awan sendiri adalah sekumpulan uap air. Nah, kalau uap air, kalau kita lihat kan seperti orang sedang memasak itu ada uapnya. Nah, kalau awan ini adalah kumpulan dari uap air. Biasanya kalau kita naik pesawat terbang, ya, Tadinya ada kali lagi nggak mau. awan itu ditambahkan, biasanya dia tidak akan mau untuk terbang karena awan yang gelap, awan yang hitam pekat itu akan menimbul. Kalau kita naik pesawat itu seperti turbulensi atau seperti kalau kita ada jalan raya itu ada polisi tidur, ya, gajlugan, ya, seperti itu. Berarti jadi awan itu adalah hitam atau es yang membeku. Ya, jadi bisa dibilang awan itu adalah zat padat karena dia adalah sekumpulan uap air. Oke, lanjut ya. Berarti pada proses terjadinya air laut menjadi awan adalah contoh peristiwa pembekuan, ya. Awannya itu, ya, pembekuan. Nomor 7. Berikut ini adalah contoh proses pengembunan. Kembali. A. Embun di pagi hari. B. Hujan. C. Air pada permukaan gelas. D. Pembuatan garam. Yang B, ya, kan? Karena hujan pengembunan, tapi hujan dari sekumpulan uap air atau zat padat yang menetes atau mencair. Kemudian nomor 8, uap air yang berkumpul menjadi satu di angkasa membentuk ya, jadi uap air yang di angkasa itu, ya, membentuk menjadi awan. Nomor 9, arti dari kata polutan adalah Nomor A. 8. Bahan penyebab polusi. B. Asap. C. Sampah. D. Udara bersih. Polutan adalah bahan penyebab polusi. Jadi yang seperti asap itu adalah polutan. Asap kendaraan atau asap pembakaran sampah, ya. Lanjut ke halaman 215. Muatan PPKN 17. Pada gambar berikut merupakan sikap bersatu dalam keluarga kecuali Yang apa? ya, yang A. Yang A apa? Dia menonton TV sendiri, nggak membantukan orang tua membersihkan rumah. Iya, pintar. Jadi di gambar ini ada anak yang sedang menonton televisi, sedangkan yang lainnya bersama orang tuanya membantu kerja, ya. Nomor 18. Contoh aktivitas saling membantu di rumah adalah A. Mencuci piring. B. Makan Mencuci piring, Kak. piring. Cuci piring. Nomor 19. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab Seluruh warga sekolah, Kak. Seluruh warga sekolah. Karena Bapak Ibu guru, kemudian anak-anak, dan tenaga pendidikan lainnya itu ketika berada di lingkungan sekolah ya harus menjaga kebersihan, ya, tidak membuang sampah sembarangan,
kemudian kalau guru menegur anak yang membuang sampah sembarangan, itu adalah bukti dari kepedulian menjaga kebersihan sekolah. Nah, kemudian juga kalau anak-anak misalkan habis jajan, sampahnya dibuang ke tempat sampah, itu adalah bukti kepedulian siswa-siswi terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Oke, halaman 216 ya. Nomor 20. Contoh penerapan saling menolong di sekolah adalah A. Mengerjakan soal ulangan bersama. B. Memberi obat kepada teman yang sakit. C. Mengerjakan piket. D. Masuk tepat waktu. Memberi obat kepada teman yang sakit. Yang B, Pak. Ya, bisa ya. Tapi ya, kalau ada teman kita yang sakit, kita wajib menolong. Setidaknya kita menegur atau membuat teman kita ini merasa nyaman, ya. Nah, kemudian untuk yang D, masuk tepat waktu ini bukan pada saling menolong, tapi ini masuk ke dalam sikap disiplin, ya. Jadi kalau orang yang masuk tepat waktu itu adalah contoh dari sikap disiplin. 21. Contoh sikap saling bersatu di lingkungan tempat tinggal adalah A. Menjenguk tetangga yang sakit. B. Mengambil barang tetangga. Menjenguk tetangga yang sakit. Nah, kalau ada tetangga kita yang kita kenal dia sakit, ya kita wajib untuk menjenguknya, ya. Setidaknya kita mendoakan agar tetangga kita ini cepat sembuh, ya. Nah, itu dalam hidup bertetangga kita harus saling bersatu, ya. Dengan adanya kepedulian terhadap sesama dalam lingkungan masyarakat, ini akan menciptakan sebuah persatuan dan kesatuan, ya. Biasanya kalau lingkungan ini seperti ini jarang sekali terjadi atau yang lain, karena lingkungan yang saling membantu sesama tetangga ini akan menciptakan kerukunan dan kenyamanan, bahkan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ke nomor 22. Kamu melihat teman terpleset karena lantai licin. Hal yang harus kamu lakukan adalah A. Menertawakan. Yang B, B. Pak. Membantu. Yang B, Ya, kalau kita melihat teman yang membantunya berdiri. ya, kalau kita melihat teman kita tergelincir atau terpleset, ya, harusnya kita membantu, jangan mentertawakannya. Kalau mentertawakannya nanti teman kita dan marah, sehingga pertemanan tidak menjadi tercipta suasana harmoni. Oke, lanjut ke nomor 23. Aktivitas setelah bangun tidur adalah Mandi. Merapikan tempat tidur, Pak. Ya, yang pertama ketika kita bangun, ya, kita baca doa bangun tidur, kemudian merapikan tempat tidur kita. Jangan sampai tempat tidur kita berantakan. Kalau sudah mandi, tempat tidur berantakan kan malas lagi merapikannya. Tapi kalau sudah merapikan, ya, kita mandi untuk hal lain jadi lebih lebih segar lagi. Tapi kalau kita habis mandi terus merapikan tempat tidur, yang ada bukan tempat tidur yang ya, tempat tidur jadi rapi, badan kita jadi
kotor lagi karena ya itu tadi karena kita memperhatikan tempat tidur ya. Oke. Lanjut ke halaman 217. Muatan SBDP 28. Seni melipat kertas menjadi karya kerajinan disebut A. Mozaik, B. Origami, C. Kolase, D. Menganyam. Origami. Ya, origami. Jadi origami ini berasal dari kebudayaan Jepang. Di Jepang ini ada namanya seni melipat kertas yang di sana disebut origami. Nomor 29. Contoh barang yang dapat dilipat adalah A. Yang Baju. apa? Baju. Iya, Baju. Ya. Yang A ya, baju. Baju dapat kita lipat. Seperti kemarin kita ada ulangan ya. Kenapa kita diharuskan bisa melipat baju? Karena melipat baju ini juga sebagai sebuah Pak. Ya, kenapa? Ya. Pak. Ya, kenapa, ayo? Lipat baju. Pak. Katanya. Iya, Emang lipat halaman baju. berapa ini? Baju dalam melipat baju ini juga sebagai sebuah menjaga ketika baju ini dicuci kemudian dijemur, lantas dijemur ini harus disetrika dan dilipat. Berapa emang? Nomor 30. Pak, nomor berapa? Saat menggambar. Kenapa? Pak, nomor berapa? Ya. Nomor 30. Saat menggambar tempel mobil-mobilan, guntingan kertas di bawah dapat ditempel bentuk A. Roda apa? Iya. Roda apa? Iya, betul ya. Gambar lingkaran ini untuk menempel gambar roda. Lonceng. Pak. Ya. Halaman? Nggak bisa. Oke ya, Bapak. Halaman apa? Halaman apa? Halaman 217. Nomor Halaman apa? 1. Halaman nomor 30 halaman Peristiwa apa? perubahan Nomor 17. Halaman apa? 217. Iya. Apa? Halaman 217 iyo. Halamannya apa? Oke ya. Kita lanjut. 217 yo. Halamannya apa? Halamannya Halaman apa maksudnya? Halaman 217 iyo. Iya. Ya, nomor 1. Peristiwa perubahan zat cair menjadi gas disebut menguap. Jadi peristiwa perubahan zat cair menjadi gas disebut penguapan atau menguap. Nomor 2. Arti dari kata lina adalah Nggak tahu. Pernah dengar Sudah. lagu Kartini?
Air matanya berlinang. Itu dari air itu bisa kita katakan itu sama dengan menetes air matanya ya, dan mengalir. Paham ya? Oke, lanjut. Linang itu berarti menetes atau mengalir. Kekuatan PPM pekerjaan di rumah akan cepat selesai jika tiap anggota keluarga menerapkan sikap saling membantu. Saling membantu, Pak. Iya, saling membantu. Dalam ini di bagian itu di halaman 218 ya, jelaskan perubahan wujud yang terjadi saat pembuatan permen jeli. Pernah lihat permen jeli yang kenyal itu ya? Iya, prosesnya gimana? Iya. Jadi proses pembuatan permen jeli itu adalah memanfaatkan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Jadi bahan-bahan yang tepung ataupun yang lain kemudian dicampur dengan zat cair sehingga ramuan ini menjadi nomor ya. kayak 211 kayak bola. Oke ya. Lanjut ke nomor 2. Jadi nomor 1 tadi jelaskan perubahan wujud yang terjadi saat pembuatan permen jeli adalah memanfaatkan perubahan wujud dari cair menjadi benda padat. Kemudian nomor 2. Pak, tadi nomor jawabannya Pak. Jadi nomor 1 itu memanfaatkan perubahan dan bentuk benda cair menjadi benda padat. Ya, kenapa ya? Iya, tolong ya, jadi nomor 2 jelaskan proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan ini harus kita ya kalau bisa digambarkan ya. Jadi panas sinar matahari ya membuat air yang ada di permukaan bumi ini menguap. Ya, kenapa? Ya, jadi proses terjadinya hujan. Jadi Bapak coba gambarkan sedikit ya. Jadi oke, ini beberapa contoh beri gambar bagaimana misalkan
dataran. Kemudian ini ada air. Ini Bapak contohkan membuat gambar ini. Nah, ini sinar matahari. Bapak gambarkan. Nah. Panas sinar matahari ini ya. Sinar matahari ini membuat air yang ada di daratan ini menguap. 217 teman kayak Ya. dokter malah Jadi panas sinar matahari membuat air yang ada di permukaan bumi ini menguap. Kemudian uap air itu berkumpul menjadi awan. Ya, jadi awan. Jadi awan tadi apa? Awan ini adalah sebuah uap air. Jadi menguap ya. Ini proses terjadinya hujan. Nah, panas sinar matahari membuat air yang ada di permukaan ini menguap ke udara. Dari uap air ini awan yang ada menjadi berat, atau kumpulan uap air yang ada di udara ini menjadi atau sudah berat. Kalau kita lihat di bumi, awan itu menjadi hitam pekat ya. Nah, itu menandakan bahwa awan tersebut Kenapa ada air merah? Pak, kenapa ada air merah? Ya. Kemudian awan yang ini ya karena berat. Pak, kenapa ada air merah? Pak, kenapa ada air merah? Titik-titik Kenapa ada air merah? turun ke Pak, kenapa ada air merah? Tapi ya, Pak, dan kenapa ada air merah? menjadi hujan. Ya. Ketika ya. Ya, kenapa? Pak, HP tadi ya, Pak. keluar tadi sama. Kenapa ada air merah di gambarnya? Iya, tolong di ini ya, jangan itu dulu. Bapak coba jelaskan tentang proses terjadinya hujan ya. Awan yang ada ini Bapak hanya harap kalau ini memudahkan kalian dalam berpikir saja. Ini akan menjadi hujan. Ya. Nah, ini proses terjadinya hujan. Jadi ketika ketika panas sinar matahari menyinari bumi, ya, dia kan panas ini kan ke bumi. Nah, maksud Bapak air yang di lautan maupun yang di daratan ya, ini akan menguap ke udara ya, menguap ke udara. Uap ini tadi yang ada di sini berkumpul menjadi awan ya.
Makanya awan disebut sebagai sekumpulan uap air. Nah, ketika awan ini berat, maksud Bapak makin banyak, karena ada gravitasi bumi, maka sekumpulan air yang ada di udara yang sudah banyak ini menetes menjadi hujan, ya. Bagus ini menetes ya. Coba kalau awannya jatuh semua ya secara langsung, yang ada kita bahkan ya kita akan binasa ya kalau hujan. Kalau awannya ini jatuh langsung ke bumi, bukan dalam bentuk titik-titik air ya. Nah, jadi ini adalah gambaran proses dari terjadinya hujan ya. Jadi kalau dituliskan, sinar matahari membuat air yang ada di permukaan bumi ini menguap, dan uap air yang tadi itu berkumpul menjadi awan. Nah, awan ketika sudah banyak, semakin berat, maka akan menetes ke bumi menjadi hujan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang proses terjadinya hujan? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, Tidak. Ini kayaknya ada. kita lanjut ke halaman masih di halaman 218 ya. Jelaskan dampak dari pemanasan global. Oke. Dampak dari pemanasan global yang ada bisa menyebabkan kenapa? Oke, sampai di sini halaman 218. Halaman 218 ya. Sudah, Pak. Udah. Nah, di situ soal nomor 3. Jelaskan dampak dari pemanasan global. Dampak ini adalah akibat ya yang ditimbulkan dari pemanasan global. Banjir. Ya, yang pertama adalah banjir. Banjir ini terjadi karena hutan gundul. Nah, hutan yang gundul ini menyebabkan Jawabannya apa, Pak? Banjir. ya, pemanasan global dapat menyebabkan peristiwa bencana alam seperti banjir, kemudian kekurangan air, karena kemudian tubuh kita rusak terkena sinar matahari ya, karena lapisan ozon yang menipis. Itu dampak dari pemanasan global. Nah, kalau dalam hal ini dampak yang bermacam-macam ya. Yang pertama, jika lapisan ozon ini menipis, maka tubuh kita jika terkena sinar matahari ini akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita menjadi lebih gampang terkena penyakit kanker kulit. Ada yang pernah lihat kanker kulit? Ya, jadi seperti terbakar ya. Karena apa? Karena lapisan ozon yang melapisi sinar matahari ini menjadi tidak ada lagi penghalang atau membuat sinar matahari ini tembus ke bumi. Kalau lapisan ozon ini
hilang. Nah, kalau sama sekali tidak ada lapisan ozon, maka kehidupan di muka bumi ini akan menjadi gersang, ya. Gersang dalam artian tanaman tidak bisa tumbuh, kemudian air yang ada di bumi akan menghilang karena sinar matahari itu langsung tembus ke bumi, tidak ada yang melapisi atau menjadi perisainya. Nah, kalau ini bisa-bisa kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan di gurun pasir, ya, yang tidak ada kehidupan. Kalaupun mungkin kalau manusia hidup ini akan hidup di bawah tanah, ya, dia akan membangun rumah-rumah di bawah tanah, seperti itu ya. Kalau sinar matahari ini tidak terhalang atau tidak dilapisi oleh lapisan ozon. Nah, pemanasan global juga membuat kita merasa udara di sekitar kita ini menjadi panas. Yang ada kita merasa kegerahan, ya, tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tumbuhan tidak bisa berfotosintesis dengan baik, ya. Nah, sekarang aja kalau kita merasakan sinar matahari itu yang bagus adalah sinar matahari pada pagi hari, karena sinar matahari ini mengandung vitamin D untuk kesehatan tulang kita, ya. Apalagi kalian yang masih muda, ya, yang membutuhkan pertumbuhan, ini sangat membutuhkan sinar matahari pagi. Tapi kalau sudah siang, mohon jangan sampai terlalu terkena dengan sinar matahari, karena ini bisa mengganggu kesehatan, terutama kesehatan kulit kalian. Itu ya. Jadi pemanasan global sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari atau berdampak pada kehidupan manusia, ya. Artinya dengan adanya pemanasan global kita menjadi kesehatan akan terganggu, ya. Dengan adanya pemanasan global, tumbuhan tidak bisa atau tidak dapat berfotosintesis dengan baik, ya. Kehidupan di muka bumi akan menjadi tidak sesuai dengan habitat yang ada, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan di sini ya. Baik. Jadi untuk minggu depan kita ada sedikit perubahan karena di tanggal 28 dan 29 kita ada libur PJJ ya. Memperingati hari tanggal 28 dan tanggal 29 itu ada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk minggu depan hari Seninnya kita tidak ada dan kalau tidak kita akan menggunakan untuk ulangan Al-Islam. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Ya. Nah, ulangan ya. Ulangannya berlanjut di bulan November. Ya. Tanggal 2 atau hari Senin tanggal 2. Iya. Jadi ulangannya hari Senin tanggal 2
Itu untuk tema 1 dan tema 2. Maksud Bapak tema 3, subtema 1 dan subtema 2. Sedangkan untuk hari hari Rabunya itu kita ada matematika dan SPDP. Sedangkan untuk di hari Kamisnya ulangan tema 3, subtema 3 dan subtema 4. Bisa dipahami? Bisa. Jadi Bapak minta pada kalian tetap semangat, pesan Ibu tetap jaga 3M, ya, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Oke, Bapak akhiri di sini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Tito. Assalamualaikum Pak. Ya Pak, terima kasih.